Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar tidak lepas dari kisah kesaktian Nabi Syamun Al-Ghazi atau Nabi Samson alaihissalam. Beliau memiliki mukjizat kekuatan super yang mampu merobohkan gedung istana, melunakkan besi, dan memiliki senjata ajaib yang mampu membinasakan orang-orang kafir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya tentang asal-usul keistimewaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga sampai sekarang banyak umat Islam yang berlomba-lomba untuk bisa menjumpai malam ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berikut kisah kesaktian Nabi Syamun alaihissalam dan asal-usul malam Lailatul Qadar yang bersumber dari kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Lalu seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Pada suatu hari saat berada di bulan Ramadan, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah terlihat tersenyum sendiri. Para sahabat pun penasaran dan kemudian bertanya, "Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Telah diperlihatkan kepadaku pada hari kiamat, yakni ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tiba-tiba datang seorang nabi yang tidak punya pengikut satupun dengan membawa pedang dan ia masuk ke dalam surga. Dialah Syamun Al-Ghazi." Rasulullah pun kemudian bercerita kepada para sahabat mengenai kisah dari Nabi Syamun ini. Syamun Al-Ghazi atau Samson adalah seorang nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Sepanjang hidupnya, Syamun telah memerangi kaum kafir yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syamun yang berambut panjang memiliki kemampuan dapat melunakkan besi dan merobohkan istana. Dia juga memiliki senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Konon dengan senjata ini, ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Dikisahkan setiap kali dia mengayunkan senjatanya kepada orang kafir, maka orang kafir tersebut akan mati seketika. Senjata ini memang ajaib. Bahkan ketika Syamun merasa haus dan lapar, maka dengan perantara senjata ini, Allah memberikan makanan dan minuman kepadanya. Dengan kekuatannya yang luar biasa ini, kaum kafir merasa tidak sanggup lagi untuk menandingi kekuatan Syamun. Maka mereka pun membuat strategi baru. Mereka membujuk istri Syamun yang kafir agar mau diajak bekerja sama untuk membunuh Syamun. Salah seorang dari mereka berkata kepada istri Syamun, "Kami akan memberimu uang dan harta yang sangat banyak jika engkau bersedia membunuh suamimu." Istri Syamun pun menjawab, "Aku tidak mampu membunuhnya." Orang kafir itu berkata lagi kepada istri Syamun, "Jika begitu, kami akan memberimu tali yang sangat kuat. Saat Syamun tidur, ikatlah kedua tangan dan kakinya dengan tali itu. Selanjutnya biarlah nanti kami akan membunuhnya." Istri Syamun yang kafir itu pun menyanggupi permintaan kaum kafir. Saat Syamun sedang tidur, istrinya mengikat kedua tangan dan kaki Syamun dengan tali pemberian dari kaum kafir. Saat Syamun bangun, ia terkejut mendapati kedua tangan dan kakinya sudah dalam keadaan terikat tali yang sangat kuat. Syamun pun berkata kepada istrinya, "Siapakah gerangan yang telah mengikatku?" Istrinya kemudian menjawab, "Akulah yang telah mengikatmu, sekedar untuk mencoba kekuatanmu saja." Rupanya istri Syamun yang kafir itu sengaja menjawab demikian dengan pertimbangan bila ternyata suaminya mampu melepaskan diri dari ikatan itu, maka hal itu tidak akan membahayakan dirinya. Benar saja, dengan satu ucapan doa, Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya itu. Mengetahui rencananya gagal, kaum kafir menyusun siasat baru. Mereka memberi istri Syamun rantai untuk mengikat kedua tangan dan kaki Syamun. Mereka berharap dengan diikat dengan rantai, maka Syamun tidak akan berdaya. Istri Syamun yang kafir itu kembali menyanggupi permintaan kaum kafir. Saat Syamun tidur, kedua tangan dan kakinya kembali diikat oleh istri Syamun yang kali ini menggunakan rantai. Saat Syamun bangun, ia kembali bertanya kepada istrinya, "Siapakah gerangan yang telah mengikatku?" Istri Syamun lalu menjawab, "Aku yang melakukan itu, sekedar untuk menguji kekuatanmu." Maka Syamun pun lalu menarik tangannya dan seketika dengan sekali hentakan rantai yang membelenggu tangan serta kakinya langsung terputus. Karena penasaran, istri Syamun kemudian bertanya kepada Syamun, "Kamu kan manusia, pasti suatu saat akan mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" Konon setelah berkali-kali dibujuk, akhirnya Syamun membuka rahasia kekuatannya. Ia berkata, "Hai istriku, aku adalah wali Allah. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghancurkan kekuatanku. Kelemahanku yang sebenarnya adalah rambutku sendiri." Syamun memang memiliki rambut yang panjang. Digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat ia berdiri.
Setelah mengetahui kelemahan Syam'un, pada malam berikutnya saat Syam'un sedang tidur, istrinya memotong rambut Syam'un yang panjang dan kemudian diikatkan pada kedua tangan dan kaki Syam'un masing-masing 4 helai rambut. Saat Syam'un bangun, ia bertanya lagi kepada istrinya, "Siapakah gerangan yang mengikatku ini?" Istrinya laki-laki menjawab, "Aku yang mengikatmu untuk menguji kekuatanmu." Syam'un pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun kali ini ia tidak berhasil. Dia tidak berdaya untuk memotongnya. Melihat usahanya kali ini berhasil, istri Syam'un yang kafir segera memberitahukan hal ini kepada kaum kafir. Syam'un yang sudah tidak berdaya kemudian dibawa ke gedung istana untuk dieksekusi. Tubuhnya diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak ramai. Kaum kafir kemudian memotong kedua telinga, bibir, serta kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu saja, Syam'un juga disiksa dan dibutakan kedua matanya. Mereka berharap Syam'un akan mati berlahan-lahan dengan menahan siksaan-siksaan itu. Pada saat keadaan seperti itu, Allah menurunkan malaikat Jibril untuk memberi bantuan kepada Syam'un. Malaikat Jibril berkata, "Apa permintaanmu pada Allah?" Syam'un lalu menjawab, "Ya Allah, aku mohon agar Engkau memberi kekuatan kepadaku, sehingga aku mampu meruntuhkan tiang bangunan ini dan aku akan hancurkan mereka semua dengan kekuatan Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Syam'un. Kemudian Syam'un menggerakkan tubuhnya sehingga menyebabkan tiang bangunan menjadi roboh berhamburan. Disusul ambruknya seluruh bangunan istana yang menimpa semua orang-orang kafir tanpa tersisa. Semuanya pun mati, termasuk istri Syam'un juga ikut mati. Syam'un sendiri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota tubuhnya dikembalikan seperti sedia kala. Setelah itu Syam'un mengabdikan hidupnya untuk kembali berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumpas kekufuran dan kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Selain itu, ia juga menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ia menjalankan sholat malam, sedangkan siang harinya ia berpuasa. Semuanya itu ia lakukan dalam waktu 1000 bulan lamanya. Setelah Rasulullah selesai menceritakan kisah Syam'un al-Ghazi ini, para sahabat menangis terharu. Salah seorang di antara mereka kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau akan pahalanya ibadah Syam'un?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Sesaat kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu, yang mana ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan."